Tuhan, sekali lagi shalom. Ya, saya pertama-tama mohon maaf kepada jemaat Tuhan karena alat teknologi yang saya gunakan, mikrofon khusus untuk saya menyampaikan firman Tuhan itu ada sedikit gangguan ya dengan speaker ini, kemungkinan tidak cocok ya, sehingga saya melihat bahwa tadi ada gangguan lewat hal itu yang kurang nyaman dalam ibadah kita. Saya memohon maaf pada jemaat Tuhan karena pasti ada yang merasa terganggu dengan gangguan dari alat itu ya, sehingga saya menggunakan alat yang sebelum-sebelumnya itu mikrofon seperti ini untuk menyampaikan suara Tuhan yang sama-sama akan kita dengar dan akan kita pelajari pada kesempatan ibadah hari ini. Mari kita bersama-sama membuka kitab kita dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Dengan kasih Kristus saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita mau menghormati firman Allah dan kita akan bacakan firman Allah ini secara responsoria. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di ayat-ayat yang genap. Jemaat Tuhan membacakan firman Tuhan di ayat-ayat yang ganjil. Nanti di ayat yang ke-42 kita bacakan bersama-sama. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan, silakan katakan amin. Amin. Judul dari firman Tuhan ini, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat 42 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, terima kasih jemaat Tuhan untuk kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan itu dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Dari sabda kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita sama-sama renungkan, yaitu Tuhan Yesus adalah prioritas. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kata prioritas adalah kata yang pasti tidak asing di telinga Bapak Ibu Saudara. Kata prioritas artinya adalah yang terutama, yang diutamakan Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan keseharian Bapak Ibu, kira-kira apakah yang selama ini Bapak Ibu prioritaskan dan yang Bapak Ibu utamakan? Terkadang kita pasti ada menempatkan sesuatu yang kita ingin lakukan dan itu kita jadikan sebagai hal yang prioritas. Bisa lewat pekerjaan dan tidak hanya pekerjaan saja. Bahkan seseorang yang kita anggap sangat penting bagi hidup kita pun bisa jadikan itu sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan secara responsoria memberitahukan kepada kita tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan Marta dan Maria. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dalam perjalanan, mereka tiba di sebuah kampung, di mana disitulah tempat rumah Maria dan Marta berada. Maria dan Marta tidak menolak kehadiran Yesus dan murid-murid Yesus yang bersedia mampir mengunjungi rumah mereka.
bisa bangkitkan, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Yaitu asal-usul tentang Maria, Marta, dan Lazarus, Bapak Ibu Saudara. Maria yang dimaksudkan di sini bukanlah ibu Tuhan Yesus ya Bapak Ibu, tapi ini adalah Maria yang lain. Kita sama-sama melihat lewat kebenaran firman Tuhan ini bahwa tujuan Tuhan Yesus untuk mampir ke rumah Maria dan Marta adalah menyampaikan pesan yang sangat penting, pesan rohani yang Tuhan Yesus ingin sampaikan dari lubuk hatinya yang sangat terdalam kepada Maria dan Marta yang ada di rumah mereka saat itu. Kita melihat orang yang paling sibuk melayani karena dia menganggap bahwa Yesus dan murid-muridnya adalah tamu yang sangat istimewa. Maka kita melihat tadi Marta yang sibuk untuk menyiapkan makanan, minuman, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya pikir demikian juga yang pasti Bapak Ibu akan lakukan ketika ada tamu datang mampir berkunjung ke rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sediakan makanan berupa cemilan atau makanan, kalau ada lauk pauk atau sayur mayur atau nasi, begitu kan, bisa Bapak Ibu sajikan jikalau itu bisa untuk dibagikan kepada tamu yang Bapak Ibu hormati, dan juga lewat minum-minuman, yaitu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang dilakukan sebagai penghargaan, sebagai penghormatan kepada tamu yang berkenan mengunjungi rumah Bapak Ibu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Marta Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus sebenarnya menghendaki agar Marta jangan dulu sibuk, karena ada sesuatu yang sangat penting yang Tuhan Yesus ingin sampaikan lewat perkataannya Bapak Ibu Saudara. Makanya disitulah kita menemukan bahwa ada pribadi yang meresponi hati Tuhan Yesus, karena dia tahu tujuan Tuhan Yesus yang utama datang ke rumahnya untuk menyampaikan sabda kebenaran yang sangat penting. Dan orang yang meresponi hal itu bernama Maria, Bapak Ibu Saudara. Dan lewat kehidupan rohani Maria inilah yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadikan Yesus sebagai prioritas. Karena itulah yang Maria lakukan. Maria menjadikan Yesus sebagai prioritas yang diutamakan, yang terutama untuk dia dengarkan saat itu. Karena Tuhan Yesus pada saat itu tidak mempersilahkan Marta untuk siapkan makanan minuman dulu. Marta, siapkan dulu lah makanan kopi atau teh atau apa yang ada dapur, keluarkan aja semuanya kalau ada, untuk kita makan bersama-sama sebelum aku menyampaikan pesanku. Tuhan Yesus tidak demikian Bapak Ibu. Karena tujuan Tuhan Yesus yang sebenarnya adalah ada hal penting yang merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada Maria dan Marta pada saat itu. Dan kita akan belajar dari seorang Maria, bagaimana Maria menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas. Silakan Rosa tampilkan poin yang pertama, yaitu duduk dekat kaki Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat 39a. Ini yang Maria lakukan Bapak Ibu Saudara. Dia duduk dekat kaki Tuhan. Artinya adalah dia bersedia dengan segenap hatinya meluangkan waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya perlu dalam kehidupan kita hari-hari lepas hari untuk meluangkan waktu duduk dekat kaki Tuhan. Artinya kita menghampiri Tuhan, kita mendekati Tuhan, kita menyapa Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat nyanyian rohani, dan lewat doa yang bisa kita lakukan dengan cara membangun persekutuan doa pribadi kepada Tuhan. Membangun persekutuan doa secara pribadi kepada Tuhan. Dan ini yang kita perlu lakukan, dan kita perlu mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Dengan hal itulah kita dapat duduk dekat kaki Tuhan, duduk diam tenang dalam hadirat Tuhan. Itu yang pertama yang Maria lakukan dan menjadi teladan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kemudian poin yang kedua, terus mendengarkan perkataan Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat 39b. Maria dengan segenap hati mau mendengar perkataan Tuhan, karena dia mau dengan
dengan sungguh-sungguh meluangkan waktu, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang membuat Maria memprioritaskan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia bersedia untuk terus mendengarkan firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Dan ini menjadi teladan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Marilah kita dalam kehidupan kita secara pribadi, kita isi kehidupan rohani kita dengan perkataan sabda firman Tuhan. Dengan hal itulah iman kita bertumbuh dalam pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus dan semakin lebih memahami kehendak Tuhan. Itu pentingnya Bapak Ibu mendengar firman Tuhan. Ya. Kira-kira apakah selama ini Bapak Ibu sudah menjadikan mendengar firman Tuhan sebagai sesuatu yang prioritas dalam hidup Bapak Ibu Saudara selama ini, dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum Bapak Ibu memulai aktivitas, apakah Bapak Ibu Saudara sudah memulai terlebih dahulu untuk merenungkan atau membuka Alkitab, membaca bagian firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah tindakan di mana kita mau untuk terlebih dahulu mendengarkan perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan mendatangkan berkat Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu mengawali hal itu sebelum memulai aktivitas kita. Kita luangkan waktu, buka Alkitab kita. Kita bisa membuka kembali ayat firman Tuhan yang sudah kita pelajari dalam kebaktian ibadah kita. Untuk kembali kita buka dan kita baca. Dengan hal itulah kita dapat mendengarkan perkataan Tuhan. Dan ini menjadi hal yang penting untuk kita perlu terus lakukan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Selanjutnya, poin yang ketiga. Tidak mengutamakan kesibukan apapun yang mengabaikan Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat 40. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang dilakukan Marta dalam ayat 40 adalah sibuk sekali melayani. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menghendaki supaya kesibukan dalam melayani itu dinomor duakan oleh Marta. Karena Tuhan mau agar mereka waktu itu duduk diam tenang dengar firman Tuhan. Tetapi Marta memilih untuk sibuk, Bapak Ibu Saudara. Dan dia menganggap bahwa kesibukannya ini adalah untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami tujuan Tuhan terlebih dahulu. Tujuan Tuhan harus kita utamakan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau mengutamakan tujuan Tuhan, maka kita harus siap mengesampingkan, menomorduakan kesibukan apapun dalam hidup kita. Karena itu yang Tuhan Yesus mau dari Marta sebenarnya pada saat itu, Bapak Ibu. Kesibukan apapun dikesampingkan dan nomorduakan. Karena Tuhan mau agar Marta memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan pada saat itu, yaitu duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai ada kesibukan kita yang mengatasnamakan alasan ekonomi, tetapi itu mengabaikan waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ulangi sekali lagi. Jangan sampai kesibukan apapun yang kita lakukan yang mengatasnamakan kebutuhan ekonomi mengabaikan waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu meluangkan waktu yang berkualitas, waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan jangan sampai kesibukan kepentingan kita yang membuat kita mengabaikan waktu untuk Tuhan, bahkan sampai membuat kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita selama ini mungkin berulang-ulang kita dinasihati oleh firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 8. Kata firman Allah di situ mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Karena hari Sabat ini berbicara tentang waktu khusus untuk Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, Bapak Ibu. Hari Sabat di mana kita perlu mengutamakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan di mana?
di rumah Tuhan atau di gedung gereja bagi kita orang Kristen, dan itu kita lakukan di hari Minggu, dan itu adalah perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Contoh sederhana tentang meluangkan waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita mengabaikan waktu untuk menyembah Tuhan di hari Minggu. Kita abaikan demi kepentingan kesibukan apapun yang kita kerjakan. Karena sebagai anak Tuhan, kita sudah diberikan oleh kebenaran firman Tuhan yang mutlak ini, supaya kita jangan mengabaikan atau menyepelekan waktu yang khusus ini, yaitu untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin persekutuan yang lain yang diadakan oleh gereja kita, Bapak Ibu Saudara mungkin tidak sempat hadir. Contoh nyata dalam ibadah rumah tangga. Dalam ibadah rumah tangga kami pun ada juga beberapa jemaat yang tidak sempat hadir. Ya, mungkin ada suatu hal dalam kehidupannya, dan kami sebagai manusia, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami belajar untuk berpikir positif thinking saja. Kalau dalam ibadah rumah tangga kami mungkin ada yang tidak sempat meluangkan waktu untuk hadir, atau di ibadah rumah tangga tempat jemaat yang lain. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang hari Minggu, Bapak Ibu, izinkan saya sebagai pendeta, sebagai gembala, saya menyampaikan ini sebagai pembelajaran buat kita bersama-sama. Kita tidak boleh mengabaikan waktu itu dengan melakukan kesibukan apapun, Bapak Ibu Saudara. Luangkanlah waktu 2 jam saja untuk kita menyembah Tuhan. Oh, Tuhan sudah memberkati kita dengan nafas kehidupan setiap hari kan. Makanya kita masih hidup sampai sekarang. Kita masih sehat itu karena kebaikan Tuhan yang memberkati hidup kita. Keberhasilan, kesuksesan kita dalam mencapai rezeki lewat karir pekerjaan kita, itu juga adalah karena Tuhan yang memberkati kita, Bapak Ibu. Sehingga itulah yang membuat kita seharusnya memahami sebagai anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, supaya kita jangan mengabaikan Tuhan, apalagi di hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Karena hari Minggu itu hari yang sudah ditetapkan oleh firman Allah yang tidak boleh diganggu-gugat. Percayalah Bapak Ibu, tidak sia-sia kita meluangkan waktu 2 jam saja untuk ibadah hari Minggu, kan? Hanya hari Minggu toh 6 hari Senin sampai Sabtu kita bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup kita, dan itu Tuhan izinkan. Dan di hari Minggu ini saya sangat bersyukur sebagai gembala, saya bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan lewat nyanyian rohani. Dan di waktu ini kita khususkan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk semakin terus mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, tentang kebaikan Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal apapun. Bahkan saya meyakini tidak dapat dibandingkan dengan harta, emas, perak, jabatan yang tinggi apapun yang dibanggakan oleh manusia sekalipun. Karena waktu untuk Tuhan itu waktu yang sangat penting untuk kita menyembah Tuhan. Dan kita sudah genapi itu di hari ini. Dan kita perlu terus tingkatkan itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan keseharian kita, mari kita juga luangkan waktu untuk Tuhan, berdoa. Walaupun doanya dengan ucapan bahasa yang sederhana, tidak apa-apa. Yang penting kita meluangkan waktu untuk Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itulah meluangkan waktu untuk Tuhan. Dan jangan sampai kesibukan apapun menggantikan waktu untuk Tuhan. Berikan waktu yang berkualitas untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sadar kita sudah diberkati oleh Tuhan. Itu poin yang ketiga yang saya simpulkan dalam ayat 40 dan menjadi teladan buat kita, karena Marta keliru pada waktu itu. Dia masih sibuk dengan urusan perjamuan kasih, padahal Tuhan Yesus mau saat itu agar Marta memberikan waktu yang terbaik dan berkualitas untuk mendengarkan perkataan Tuhan dan untuk duduk diam mendekat kaki Tuhan. Selanjutnya, poin yang terakhir yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu kita sebagai anak Tuhan, kita perlu memilih bagian yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat 42. Bapak Ibu Saudara, Maria memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil siapapun,
yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari dirinya. Memilih bagian yang terbaik ketika tadi Maria sudah duduk diam di kaki Tuhan. Ketika Maria berkenan untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Itulah yang disebut dengan bagian yang terbaik yang Maria lakukan. Dia memberikan waktu yang berkualitas untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Waktu di mana untuk dia duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Dan ini menjadi contoh dan teladan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita memilih bagian yang terbaik dalam hidup kita, yang berkenan di hadapan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, Bapak Ibu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh firman Allah, sungguhnya Bapak Ibu Saudara sedang memilih bagian yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Memilih bagian yang terbaik untuk Tuhan ketika kita beribadah menyembah Tuhan dan ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 42 kita melihat Maria memilih bagian yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Dan 4 poin saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara lewat kesempatan pemberitaan firman Tuhan ini, bahwa kita sebagai anak Tuhan, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai prioritas yang terutama, yang harus kita utamakan dan kita nomor satukan, karena Dia adalah pencipta kita. Dia adalah Tuhan yang selalu bertanggung jawab memelihara kehidupan kita, sehingga kita ada sampai sekarang ini. Kita masih hidup oleh karena kebaikannya yang memberkati dan memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau dan menghendaki kita lewat kesempatan pemberitaan firman Tuhan ini untuk kita menjadikan Dia sebagai prioritas yang kita utamakan dalam segala hal setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Untuk benar firman Tuhan ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda kebenaran-Mu yang menasehati kami kembali ya Tuhan, mengingatkan kami kembali ya Tuhan, agar kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang terutama, menjadi prioritas dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau dalam kelalaian kami oleh karena berbagai hal, bahkan demi kesibukan pribadi kami sampai mengabaikan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami selalu mengingat untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan, dan mau semakin lebih mendengarkan perkataan Tuhan dalam hidup kami. Karena perkataan Tuhan yang sempurna, yang mendatangkan kebaikan dan yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk kita berdiri bersama-sama menghormati Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, penyakit damai dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan untuk kembali kepada orang yang saya persilakan. Demikian kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.